Kita masih merayakan hari yang luar biasa dalam sejarah manusia. Saudara, saya juga bersyukur karena doa-doa Bapak Ibu saya full 1 minggu di daerah Lampung, Provinsi Lampung, dalam pelayanan setiap hari, pagi sore, keliling, berkhotbah, menyampaikan seminar dan macam-macam. Dan tadi malam baru pulang. Terima kasih doa Bapak Ibu. Di sana banyak hal yang Tuhan perbuat. Saya menyaksikan banyak mujizat Tuhan di sana. Bangun di pagi hari rasanya tidak bisa bangun lagi. Mungkin karena kelelahan Bapak Ibu, maklumlah perjalanan dari kota-kota, kota provinsi ke kabupaten, masuk ke desa-desa, ya lewat jalan berlubang-lubang, gunung dan lembah. Ya, bersyukurlah. Tapi Tuhan masih beri kekuatan sampai pada hari ini. Terima kasih, dan kita hari ini dalam perayaan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ada yang menarik dari pengorbanan Tuhan Yesus yang saya sudah puluhan tahun berkhotbah, puluhan tahun melayani. Tapi ada satu bagian yang belum sempat diteliti, diulas, dijelaskan dalam. Ya, jadi mari kita baca dulu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu di Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Markus pasal 15, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu sudah temukan? Kita akan baca bersama-sama dengan pelan-pelan sambil menyimak. Biarlah Tuhan bicara bagi kita semua. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Nah, kita mulai. Bagi yang sudah siap di handphonenya atau di depannya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi-bagikan dengan pakaian, dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum
disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau mengunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Baiklah, Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Saudara-saudara, yang menjadi ayat emas bagi kita, ayat yang ke-21. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-21. 2, 3. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Ya, menarik sekali. Peristiwa kematian Tuhan Yesus, kita lihat bahwa semua yang ada di sekitar salib Yesus itu, mereka mengejek, mereka mengolok-olokkan dia, mereka menolak dia. Di situ ada ucapan-ucapan, "Hai kau Mesias, buktikanlah kebangkitanmu. Hai kau Raja, buktikanlah. Ayo buatlah sesuatu supaya kami juga ikut percaya, kami ikut menyembah engkau." Jadi di peristiwa itu sangat menarik juga, saudara-saudara, bahwa semua ejekan, semua olokan datang. Nah, dikatakan jam 9, ini kita jam berapa ini? Ini jam 10, berarti inilah saat-saatnya Tuhan Yesus disalibkan, ya saudara-saudara. Nah, sangat menarik di sini bahwa dalam perjalanan menuju ke kayu salib itu ada orang yang percaya juga, termasuk murid-murid. Nah, ada seorang yang dipaksa, yaitu namanya Simon. Siapakah Simon ini, saudara-saudara? Saya baca di Alkitab tidak dapat sejarahnya. Siapakah Simon? Ada namanya Simon Petrus, tapi Simon disebut namanya Petrus. Tapi itu murid Tuhan Yesus. Tapi Simon yang dipaksa ini, Simon dari Kirene. Kirene ini daerah Libya, sudah masuk di wilayah Afrika, agak jauh. Simon ini ternyata itu dia orang Yahudi diaspora. Jadi mereka orang Yahudi itu kan adanya kan di Yerusalem. Tapi mereka sudah terpencar ke berbagai wilayah jauh, dan setiap tahun itu ada namanya ibadah tahunan, ibadah raya. Datang dari berbagai provinsi untuk datang beribadah tahunan di Yerusalem. Jadi dia datang ke Yerusalem bukan karena Yesus disalibkan, mau ikut ibadah raya itu, saudara-saudara. Itu di peristiwa di Paskah, sebegitu kan? Orang Yahudi memperingati Paskah zaman itu, mengingat kepada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, perjalanan menuju ke Kanaan, dan pada saat mau keluar, malaikat Tuhan datang dan berbicara. Tuhan bicara kepada Musa supaya perlu ada penyembelihan domba.
Dan darah domba itu tolong dibuat di palang pintu depan. Karena nanti malam malaikat maut akan berjalan seluruh wilayah itu. Dan rumah-rumah orang Yahudi yang ada darah itu, tidak ada kematian dalam rumah itu. Tetapi yang tidak ada pasti mati semua. Jadi itu dikatakan hari pembebasan. Jadi inilah simbol dari kematian Kristus juga sebenarnya. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Oleh darah domba bangsa Yahudi diselamatkan, luput dari maut, kematian. Nah, saudara-saudara, jadi si Simon ini dalam tradisi agamanya Yahudi, dia tinggal di Kirene yang begitu jauh, dekat Afrika sana, datang perjalanan ke Yerusalem untuk mau mengikuti hari raya. Dan kok pas Yesus sedang diarak menuju ke Golgota. Dan kok pas tentara-tentara Romawi memaksa si Simon ini untuk mikul salib. Apa hubungannya dengan Yesus si Simon? Tidak ada. Tetapi zaman itu kalau tentara Romawi itu kalau sudah mengatakan apa, semua orang harus taat. Tidak bisa lari mati. Jadi semua orang harus taat kepada pemerintahan Romawi, apalagi kalau sudah diperintahkan. Maka Simon ini siapa dia? Orang nyasar atau siapapun, pokoknya dipaksa tolong. Karena Yesus sudah tidak berdaya, tidak ada tenaga untuk pikul kayu salib. Apalagi mau mendaki gunung, bukit Golgota. Nah, jadi tidak beruntung sekali bagi Simon ini. Maksudnya ke Yerusalem untuk nanti 2 hari lagi ada perayaan. Lah, kok dipaksakan untuk pikul itu salib? Saya berpikir kenapa tidak dicari murid-murid? Mereka juga ada saat itu. Dan yang saya pikir lagi, pasti murid-murid melihat ada orang lain yang disuruh pikul salib, yang seharusnya mereka acung tangan dan mengatakan, biarlah kami saja yang ke sana untuk pikul itu salib. Karena kami cinta dia. Kami hidup bersama dia. Tapi kenapa tidak, saudara-saudara? Malah orang yang tidak dikenal sama sekali. Tidak ada hubungan sama sekali. Tragis ya Bapak Ibu. Di mana ini hati nurani para murid, saudara? Mereka sudah diberkati. Mereka sudah ditolong. Mereka yang setiap hari makan, minum, tidur, bangun bersama dengan Yesus. Kok tega amat bahasa kita ya? Tuhannya disalibkan. Di mana mereka? Mereka berada diliputi dengan suasana ketakutan. Maka takut disalibkan. Dan Petrus sudah lakukan itu waktu penangkapan. Ditanya, kamu juga? Tidak. Petrus menyangkal Yesus. Suatu suasana dramatis. Dan itu yang terjadi. Sehingga saya berpikir ini sesuatu yang aneh, unik dan menarik. Sehingga saya terpaku dengan meneliti siapakah Simon ini dari Kirene. Dan saya ingin membagikan berkatnya bagi kita semua di bawah tema, ternyata salib itu dampak salib dalam keluarga. Ya. Dampak salib dalam keluarga. Apa dampak salib dalam keluarga? Dengan memahami 3 keunikan perjumpaan Simon dengan Yesus. Slide-nya tolong.
Jadi dengan memahami 3 keunikan perjumpaan Simon dengan Yesus, maka dampak salib itu juga dapat terjadi bagi kehidupan keluarga kita. Dan saya percaya Tuhan mau supaya keluarga kita juga dipulihkan, keluarga kita juga diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Jangan hanya kita sendiri diselamatkan. Saya sedang berpikir, kenapa ya ada banyak keluarga suami istri cinta Tuhan, tapi anak-anak mereka tidak cinta Tuhan. Suami istri sibuk melayani Tuhan, tapi anak-anak mereka tidak. Banyak pengamatan, banyak pendeta, anaknya jadi pendekar. Bapak pendeta, anak pendekar, sama-sama pen-pen ya kan. Itu yang terjadi. Ya saya bersyukur anak-anak saya nggak jadi pendekar. Pendekar dengan saya aja, nggak boleh dengan luar ya. Berantem sama papa boleh. Dan saudara-saudara, tragis. Banyak orang percaya Yesus, menikmati mujizat berkat kuasa pertolongan dalam hidup ini. Tapi mereka nggak peduli dengan keluarga. Tinggal bersama suami yang tidak seiman, istri yang tidak seiman, anak-anak yang tidak seiman, saudara, keluarga yang tidak seiman. Tapi seumur hidup, mereka belum pernah menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka. Bertahun-tahun mereka tidak pernah berupaya untuk menyaksikan salib Kristus bagi mereka. Kira-kira nanti di penghakiman kita jawab apa ya? Bisakah kita jawab itu pertanyaan? Kita belum pernah bersaksi. Ya kalau orang lain tidak apa-apa. Ini keluarga lingkaran dekat saudara-saudara. Saudara sedaging. Tega amat kita membiarkan anak-anak kita tidak dekat dengan Tuhan. Keluarga kita jauh dari hadirat Tuhan. Ini sebuah tantangan bagi Bapak Ibu. Jadi saya tergerak untuk melihat aspek ini dari segi Simon. Karena saya juga kaget kenapa Simon dipaksa. Setelah saya teliti lebih dalam ini, rupanya ada teladan 3 keunikan dari si Simon ini yang dikaitkan dengan kehidupan kita. Yang pertama saudara-saudara, keunikannya itu yaitu ada perjumpaan terduga dialami oleh Simon. Simon dipaksa pikul salib. Tidak terduga. Tapi bedanya Simon tidak dihujat. Seperti tadi mereka menghujat Yesus. Simon tidak dirajam. Tidak diludahi. Hanya minta, tolong kamu pikul salibnya. Saudara-saudara, Simon juga tidak disalibkan. Dia hanya membantu pikul salib. Jadi kita lihat di sini bahwa sesuatu yang terjadi dengan perjumpaan yang tak terduga masuk dalam suatu pengalaman luar biasa. Hal-hal yang tidak terduga itu bisa-bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, peristiwa ini saudara-saudara, itu menjadi perenungan bagi Simon setelah itu. Dan menjadi titik balik buat kehidupan Simon sekeluarga. Menarik. Simon ke Yerusalem sendiri. Dia tidak bawa istri dan anak-anaknya. Tapi Alkitab mencatat di sini nama Simon dan 2 orang anaknya. Saya heran, apa pentingnya anak-anak Simon kok dicatat di Alkitab? Kalau catat anak saya boleh, saya sudah melayani Tuhan ya. Simon hanya pikul salib kok. Tapi kenapa dicatat? Di 2 bagian Alkitab lagi. Saudara-saudara. Dan kisah ini dikisahkan dalam Matius, Markus, Lukas lagi. Matius, Markus, dan Lukas. Luar biasa. Dan Rasul Paulus juga menyebut tentang anak-anak Simon ini, salam untuk Alexander dan Rufus dalam surat kepada jemaat di Roma.
ternyata di kemudian hari, yang namanya Alexander dan Rufus, itu berpengaruh di dalam gereja. Mereka ambil peran banyak pelayanan, karena mereka ingat peristiwa papanya yang pernah pikul salib. Menjadi satu keluarga yang sungguh bertobat dan percaya Yesus. Itu sebab nama Simon diabadikan. Dia berperan ikut pikul salib. Saudara-saudara terkasih, lihatlah peristiwa ini. Kalau kita mau kaitkan dengan pergumulan hidup kita, perjalanan hidup kita, mungkin dalam perjalanan hidup kita bisa tiba-tiba sesuatu terjadi bagi kita yang kita tidak sangka, yang seharusnya kita tidak suka. Simon, dia tidak mau pikul salib itu sebenarnya. Dia tidak mau. Berisiko. Dia gemetar dan ketakutan. Jangan-jangan dia akan dipukul dan diselibkan juga. Padahal dia tidak ada hubungan apa-apa. Tetapi dia tetap pikul saja. Pikul juga bukan dengan sukarela. Simon pikul dengan terpaksa, dan ada istilah di sini memang dipaksa, saudara-saudara. Adakah dalam hidup ini kita juga mengalami banyak-banyak hal, kadang terpaksa. Datang bencana, datang sakit penyakit, datang masalah-masalah dari dunia, sesuatu yang mendadak, peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar pikiran kita harus kita hadapi. Itu yang dialami oleh Simon. Saya pikir, ya, ini pelajaran yang sangat berharga. Kalau Bapak Ibu sedang berada atau menghadapi masalah-masalah yang terpaksa harus dihadapi, belajarlah dari Simon. Dia juga terpaksa. Sebenarnya dia juga menolak, tapi dipaksakan untuk harus menghadapi. Mungkinkah masalah kesedihan, mungkinkah masalah sakit penyakit yang kita tidak harapkan, mungkinkah peristiwa-peristiwa di dalam keluarga, penderitaan, bahkan mungkin sampai pada kematian kita harus hadapi. Kalau berada pada keadaan seperti itu, kemiripan dengan Simon, maka saudara-saudara, apakah Allah meninggalkan? Yesus menjelang salib, dia berdoa dengan meneteskan bukan hanya air mata, tapi dengan keringat darah. Kalau boleh salib berlalu. Yesus di kayu salib juga sempat berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Teriakan-teriakan kemanusiaan itu wajar terjadi. Wajar terjadi. Tapi apakah Tuhan meninggalkan kita, saudara-saudara? Tidak. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan mengizinkan, seolah-olah Tuhan membiarkan. Tapi sebenarnya Dia ada. Hanya mengapa Tuhan, kalau Engkau ada, Engkau diam? Kalau Engkau ada, kenapa membiarkan situasi-situasi ini menimpa kehidupan kami? Saudara, ini perenungan yang dalam. Simon berniat baik ke Yerusalem, tapi mengapa dia harus pikul salibnya orang, bukan salibnya dia? Aneh kan? Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah punya pengalaman indah di dalam Tuhan, kalau kadang Tuhan tidak menjawab doa, bagaimana? Ada nyanyian tadi bilang apa?
Sekalipun aku tidak lihatnya, doa tidak dijawab, sekalipun doa tidak dijawab. Tapi Tuhan sudah pernah berkali-kali juga menolong kita. Amin. Hanya satu kali ini tidak ditolong. Yesus hadir selama hidup. Mujizat pelayanan dahsyat luar biasa. Setan-setan tak saja takut. Karena itu mereka ejek dia, kalau engkau Mesias, kenapa gak bisa turun dari salib itu? Tidak, satu kali ini harus dilewati. Karena dia harus mati untuk kita semua. Jadi saudara-saudara, luar biasa ini belajar dari Simon ini. Perjumpaan tak terduga akan menghasilkan pembaharuan bagi Simon di kemudian hari. Memang kadang masalah itu datang. Saat ini juga kita seperti ada di dalam kegelapan. Seolah semua jalan buntu. Tidak bisa terpikirkan. Menghilangkan akal sehat kita. Tetapi Tuhan akan bekerja di balik itu. Saya ingat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 bilang apa? Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh terpanggil dan yang mengasihi Dia. Karena itu proteksi, perlindungan, penyertaan Tuhan saya percaya. Dalam kondisi apapun Tuhan akan tolong kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang tidak bisa kita sangkal realita hidup kita ini adalah kita hidup di dalam sistem yang diatur. Hidup dalam sistem yang diatur baik oleh kekuatan namanya politik maupun ekonomi. Politik dan ekonomi itu kayak sisi mata uang serba menyebelah. Politik berubah, ekonomi juga berubah. Jadi ini saling keterkaitannya. Dan di dalam sistem ini bisa kita beruntung, bisa tidak. Bisa kita jadi korban. Nah, misalnya politik, keputusan bunuh semua orang Kristen. Ya politik kan. Ya bunuh. Dan itu sudah dialami oleh gereja Tuhan di abad pertama. Dan sampai banyak hari ini juga di banyak negara yang punya aturan politik tidak boleh menyebarkan Injil, dibunuh, dipenjarakan. Itu namanya keputusan politik. Berada di negara-negara yang tidak bisa memanage ekonomi dengan baik, hancur negara itu karena rusak ekonominya. Akhirnya apa yang terjadi? Rakyatnya menderita, susah. Cari kerja, susah. Itu karena kebijakan politik dan ekonomi yang tidak membawa keberuntungan bagi kita. Nah, kita hidup di tengah-tengah dunia, berada di situasi bangsa dan negara pun demikian. Nah, mungkin ada yang mikir-mikir ya, susah tinggal di Indonesia, lari ke negara lain yang lebih enak dan baik. Mungkin begitu ya. Kayak kita yang di negara NTT sana kan batu-batu semua. Ya udah kita lari ke negara Jawa ini aja. Hijau-hijau semua. Terus kita lari ke Sumatera lebih baik. Karena daerah Sumatera itu banyak tanah suburnya. Saya kemarin keliling Bandar Lampung, begitu. Jadi kita mau cari hidup, ya terserah saudara-saudara. Tapi kita juga adalah korban dari situasi-situasi yang ada. Tapi apakah Tuhan tidak ingat sama kita? Pergilah jadikan semua bangsa muridku.
Entah dia ada di negara baik, tidak baik, ekonomi baik, tidak baik, kota atau desa, siapapun juga, Injil tetap diberitakan untuk menyelamatkan jiwa manusia. Itu nomor satu. Amin Bapak Ibu. Dan setelah diselamatkan, apakah Allah tidak pelihara kita orang percaya di muka bumi ini? Tuhan akan pelihara. Maka firman Tuhan bilang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya sebagai hamba Tuhan juga hati saya terenyuh begitu ya. Terenyuh itu apa ya? Solider gitu, ikut prihatin gitu. Hamba-hamba Tuhan lain. Kayak saya baru pulang dari Lampung kan saya pimpin seminar untuk 150 pendeta yang berkumpul, itu datang dari daerah kabupaten. Penampilan pertama aja sudah bisa dinilai. Wah, mereka harus melewati perjalanan 8-10 kilo dengan sepeda motor ini. Dan fellowship itu sudah berjalan 42 tahun. Wih, menurut Korea, ini 42 tahun Pak, kami bersekutu ini. Memangnya ada apa di sini Pak, 42 tahun? Tidak ada apa-apa. Karena tidak ada hiburan mungkin, jadi hamba Tuhan stres. Sehingga wadah-wadah begini yang mereka mau datang. Padahal hanya dikasih nasi kotak. Datang pun itu doa puasa. Pulang pun ya pasti dikasih dicarikan transport paling 100.000 satu orang. Ya sudah habis di bensinnya lah. Ya saya berdiskusi dengan sebagian. Keberadaan mereka, Pak pendeta Salmon jemaat kami itu hanya 10 orang. Oh ya, hanya 15 orang ya. Oh ya, terus ya demi hidup kami ya bertani Pak. Satu lagi Pak, saya nih tukang gojek. Kebetulan saya sempat share hidup dan pelayanan saya bahwa saya itu juga pernah jual nasi pecel di Jalan Ayan itu. Jadi saya diselam, wah saya dikuatkan oleh kesaksiannya Bapak. Bapak penjual pernah jual nasi pecel. Oh iya betul itu, saya tidak bohong kok. Bapak, saya ini juga tukang gojek sampai. Tukang gojek. Ya so, Pak, saya bikin kebun, tapi kebunnya bukan berhektar-hektar, itu kaya Pak. Kebun saya hanya luas 10 kali 10. Tapi saya bisa hidup sampai hari ini. Tapi mereka setia dan Tuhan pelihara sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Ini saya memaparkan fakta, bukan supaya kita kasihan atau prihatin, tapi saya hanya mau melihat bagaimana Tuhan pelihara hamba-hambanya di daerah terpencil yang susah sekalipun. Dan ketika saya juga sempat pergi khotbah KKR di sebuah desa, ya ampun jemaatnya semua, ini orang-orang dimenangkan dari non-Kristen di kampung-kampung. Tapi mereka setia memuji Tuhan. Jadi gerejanya di sini jauh 1 kilometer ke kiri kanan itu nggak ada rumah. Hutan, di tengah hutan. Ya kok gereja di tengah hutan. Tapi ada jiwa-jiwa yang mencari Tuhan. Amin saudara. Ternyata percaya Yesus bukan maksudnya untuk jadi kaya raya. Tapi jiwa diselamatkan. Ya, ada yang ke gereja dengan sandal jepit. Enggak apa-apa kan, enggak punya sepatu mau apa lagi. Tapi yang penting jiwa diselamatkan. Amin. Ya kita perlulah ke desa-desa untuk lihat saudara-saudara seiman, hamba-hamba Tuhan di sana bagaimana mereka dipelihara Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, lihatlah Simon dari Kirene. Pada akhirnya dia terima Yesus. Apapun kesulitan, apapun pergumulan, menerima Yesus, percaya Yesus itu lebih penting, lebih berharga daripada apapun juga. Maka ketika Petrus dicegat di bait Allah mau berkhotbah oleh seorang yang lumpuh duduk minta-minta, apa jawab Petrus? Emas dan perak, maaf aku tidak punya. Yang ada padaku hanyalah Yesus.
Yesus itu aku sudah pernah sangkal dia. Tapi sekarang dia pulihkan hidupku oleh pencurahan Roh Kudus dan dia berkhotbah. Dan banyak orang bertobat. Hidup diubahkan. Yang kedua, keunikan dari Simon yaitu salib Kristus, gara-gara dia pikul salib dengan terpaksa. Ternyata salib mengubah keluarganya. Salib mengubah keluarga. Salib bukan hanya untuk Tuhan Yesus. Keluarga Simon, istri dan anak-anaknya itu juga percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus mengatakan, aku telah diselibkan bersama Kristus. Namun sekarang aku hidup. Bapak Ibu, kalau keluarga Simon diselamatkan, karena Simon telah bersaksi tentang kayu salib, bagaimana dengan kita? Apakah kita rela juga untuk membawa keluarga kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Mengubah keluarga. Memang Tuhan Yesus rindu melayani keluarga-keluarga. Ketika dia mengunjungi Zakheus, dia katakan, hari ini juga terjadi keselamatan buat keluarga ini. Dia dan seisi rumahnya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita yang sudah berkeluarga atau yang belum, yang akan berkeluarga, saudara yang belum menikah kan punya keluarga kan? Punya om, punya tante, punya kakak, punya adik. Bagaimanakah? Apakah kita berbeban juga untuk bawa mereka mengenal salib Yesus? Atau kita hanya mau masuk surga sendiri? Orang kuno bilang, parsetan deng lu. Parsetan, frak. Masa bodoh. Memangnya gua peduli. Kamu mau masuk neraka ya masuklah. Tapi aku sudah selamat di sini. Saudara, kalau punya hati Tuhan tidak boleh begitu. Hati Tuhan, hati yang berbelas kasihan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia supaya kita diselamatkan. Keluarga kita doakan supaya diselamatkan. Yang terakhir kita lihat bahwa Simon ini dia dari paksaan menjadi pilihan. Dia tadinya terpaksa, sekarang menjadi pilihan, keunikannya. Jadi jangan tolak salib, walaupun berat dipikul. Di balik salib, itu ternyata ada berkat Tuhan. Di balik air mata, di sana ada permata. Saudara-saudara, Tuhan yang telah memikul salib menjadi teladan bagi kita. Apakah kita juga ingin pikul salib? Ada nyanyian-nyanyian kita di zaman-zaman dahulu. Sekarang sudah jarang dinyanyikan karena dinamika memuji Tuhan juga berubah. Kalau dulu orang nyanyi tanpa alat-alat musik. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Masih bisa juga ya. Saya kira sudah lupa. Pikulah salibmu serta pada tetap mahkota surga. Wih, ini masih manusia zaman dulu nih Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang coba tanya generasi sekarang, nggak tahu itu lagu apa. Nah, kalau lebih dulu dari itu lagi ada salibmu, salibmu. Nah, oke lah. Jadi kalau memang jemaat kita masih ada yang otaknya zaman dulu, kita usul ke para pemimpin pujian ini supaya sesekali diulang-ulangi juga ya. Bukan dari zamannya nyanyian,
Tapi kadang-kadang dari makna itu sangat penting juga untuk kita ulang. Karena salib itu memang sangat bermakna bagi kita. Masing-masing kita pikul salib. Jadi kalau bilang kita semua punya salib, masing-masing kita pikul salib. Apa salibnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa salibnya masing-masing? Ada yang bilang begini, salib saya adalah keluarga saya. Salib jadi keluarga itu berat itu Ada yang bilang sudah suami saya ada salib saya. Aduh, istri saya jadi salib saya. Anak-anak saya jadi salib saya. Pekerjaan saya juga di lingkungan kerja jadi salib saya. Masalah dalam keluarga ekonomi jadi salib saya. Bahkan ada yang sakit penyakit dalam tubuhnya jadi salibnya. Kapan selesai pikul salib? Tuhan Yesus sendiri mengatakannya. Barang siapa mau mengikut aku, hendaklah ia pikul salib. Loh, salib yang mana? Salib apa? Tapi itu menggambarkan memang selama kita hidup ada masalah, ada pergumulan yang perlu dihadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Karena di balik masalah, di sana ada berkat. Di balik air mata, mungkin di sana ada permata. Itu yang dialami oleh Simon. Sehingga Simon bawa keluarganya, mari ke salib. Pasti Simon merekam semua kata-kata hujatan kepada Tuhan Yesus. Dan waktu dia pikul, semua mengejek dia. Simon paling sangat-sangat tersentuh. Saya pikir Simon pasti ikut rasa iba. Memang dia bantu pikul salib, tapi mendengar kata-kata hujatan itu. Oh, pasti Simon, aduh kasihan banget. Jahat banget dunia ini. Itulah yang membuat pasti Simon pulang gak bisa tidur. Apa yang terjadi? Dan itu membuat dia. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus hidup, dan banyak orang percaya bersekutu menyembah dia. Simon ada di sana juga. Dan mengalami Yesusku yang hidup. Yesusku yang bangkit. Yesus yang disembah oleh seluruh orang sekarang. Dipuja-puja, diagungkan. Aku bersyukur Tuhan. Aku pernah pikul salibmu juga. Wah, ada kebanggaan dalam diri Simon. Karena dia ikut dalam proses penyelamatan dunia itu. Semua orang diselamatkan. Semua dunia bersuka cita. Tidak ada yang pernah puji Simon. Pada Simon pernah pikul salib Yesus. Dengan kata lain, pelajarannya banyak sekali, saudara. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita nggak perlu dipuji orang. Kita tidak perlu dilihat orang. Yang penting kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Kalau Simon dengan terpaksa, dipaksakan, tapi di kemudian hari, setelah dia tahu Yesus hidup dan bangkit, Simonlah orang yang pertama bersyukur. Di balik paksaan, dia ikut mengalami sukacita surgawi. Amin, saudara-saudara. Belajar dari Simon ini luar biasa. Nah itu Bapak Ibu, kita akan masuk pada perjamuan kudus pagi ini. Pulang dan renungkan, apakah salib sudah berdampak bagi diri kita, tetapi bagi keluarga kita itu lebih penting. Ya, nah Simon sekeluarga. Pada waktu nanti Bapak Ibu ambil roti dan anggur, ingat 10 keunikan Kristus yang singkat ini ya. Mengapa dia harus mati di kayu salib? Yang pertama, itulah bukti betapa besarnya kasih Allah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau ada yang merasa kurang dikasihi oleh suami, istri, anak-anak, atau orang lain, porsi kasih Allah
sampai hari ini masih ada. Yang kedua, pada waktu ambil roti dan anggur, ingatlah bahwa Allah itu selalu menggenapi janjinya kepada kita. Janji bertahun-tahun Yesus harus diselipkan, digenapi. Apalagi hanya janji memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya, menolong, dia akan tepati. Yang ketiga, pada waktu ambil roti dan anggur, ingatlah bahwa dengan pengorbanan Kristus, dia akan buka pintu berkat bagi kamu. Karena janjinya, anak manusia datang dikatakan, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Pada waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, ingat bahwa hanya satu kali Yesus berkorban untuk semua generasi, tapi dia akan datang lagi untuk semua orang. Dan apakah kita adalah orang yang siap menanti kedatangannya? Kita juga ingat bahwa pengorbanan Yesus itu penting di kayu salib untuk meninggalkan teladan bagi kita. Teladan kasih-Nya yang sempurna. Teladan kerendahan hatinya mau melayani kita. Teladan ketaatan kepada kehendak Bapa. Saat ambil roti perjamuan, ingat juga bahwa dia sanggup melepaskan kita dari ancaman kuasa dosa, kuasa setan sekalipun. Yesus telah memenangkan itu. Kita juga ingat bahwa kita sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Kita bukan milik diri kita sendiri lagi, tapi kita milik Tuhan. Saatnya juga kita akan mengingat kepada pengorbanan Tuhan ini. Dia datang memberi jaminan hidup kekal bagi kita semua. Jaminan yang pasti bahwa kita hidup bersama Dia di dalam kekekalan. Ingat bahwa di dunia ini kita hanyalah sementara. Seperti debu, kapan saja bisa berlalu. Dan kita semua ini sudah ada di dalam rencana Tuhan. Kapan Dia akan panggil kita, Dia tahu. Di mana kita akan dipanggil, dengan cara apa kita akan dipanggil, Tuhan sudah tahu. Karena itu mari kita tetap erat dalam hubungan dengan Dia. Berkomitmenlah, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.